Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryono. Saya dari kelompok 4 yang makalahnya berjudul motivasi. Dan saya ingin menjelaskan pengertian motivasi tersebut. Motivasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu tujuan atau dorongan dengan tujuan sebenarnya tersebut yang menjadi daya pergerakan utama yang berasal diri seseorang atau diri orang lain dalam berupaya dalam menghadapkan atau mencapai yang diinginkannya, baik itu secara positif atau negatif. Adapun istilah yang dapat pengertian motivasi berasal dari perkataan bahasa Inggris yang yakini motivation, namun perkataan asal adalah motif yang juga telah digunakan dalam bahasa Melayu, yakini kata motif yang berarti tujuan atau segala cara untuk mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu secara ringkas. Selain itu, motivasi seseorang merupakan suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang muncul adanya gejala perasaan, kejiwaan, dan emosi sehingga mendorong individu untuk melakukan sesuatu yang disebabkan karena kebutuhan dan keinginan dan tujuan. Sekian pengertian motivasi dari saya. Ada kurangnya. Sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari Mas Haryono tentang definisi motivasi. Pengertian dari definisi motivasi menurut pendapat para ahli. Untuk yang pertama yaitu menurut Victor H. Fromm, motivasi ialah sebuah akibat dari suatu hasil yang ingin diperoleh oleh seseorang dari sebuah perkiraan bahwa apa yang dilakukan akan mengarah pada hasil yang diinginkan. Yang kedua, menurut MC Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Yang ketiga, menurut Edwin B. Philpott menyatakan motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi sekalipun tercapai. Menurut George R. Tree dan Leslie W. Roth, motivasi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang menyelesaikan pekerjaan dengan semangat karena orang itu ingin melakukannya. Yang kelima, menurut Weiner, pengertian motivasi adalah kondisi internal yang tujuan tertentu dan membuat individu tetap tertarik dalam keinginan tertentu. Dari pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian motivasi adalah dorongan atau letupan yang berasal dari diri sendiri atau bantuan orang lain yang bersifat sebagai penggerak bagi individu maupun kelompok untuk mengeluarkannya. Sekian presentasi dari saya. Akan melanjutkan presentasi dari saudara Haryono dan saudari Isna ini tentang tujuan dari motivasi. Sebenarnya motivasi itu banyak tujuannya, tapi secara umum tujuan motivasi ialah menggerakkan atau menggugah seseorang akan timbul keinginan maupun kemauan untuk melakukan sesuatu hingga dapat memperoleh hasil ataupun mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut H. Malik tahun 1992, tujuan dari motivasi ialah sebagai berikut ini. Yang pertama, yaitu mendorong timbulnya kelakuan ataupun suatu perbuatan. Dicontohkan seperti belajar. Kenapa setiap manusia diwajibkan untuk belajar, menuntut ilmu? Dikarenakan untuk menambahkan wawasan, memperluas wawasan. Dikarenakan tanpa belajar, kita tentu tidak akan tahu apa-apa. Dengan belajar kita akan mendapatkan informasi pengetahuan yang belum kita ketahui. Yang kedua yaitu sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. Jadi jika kita ingin menjadi dokter atau kita ingin menjadi guru lah misalnya,
tentu kita memotivasi diri kita untuk selalu berperilaku baik agar mendapat cerminan bagi yang kita ajar. Yang kita ajar itu adalah murid. Jadi kita sebagai suri tauladan bagi murid kita. Jika kita menjadi guru, tingkat kesopanan dan ataupun cara mengajar itu harus diperlukan. Yang ketiga yaitu sebagai penggerak. Motivasi di sini berfungsi sebagai, contohnya dimisalkan sebagai mesin mobil. Bila mesin tersebut kecepatannya atau cc-nya bertambah banyak, tentu kecepatannya itu akan bertambah banyak dan tidak ada istilah terlambat ataupun lambat ataupun lelet dalam mengerjakan suatu pekerjaan tersebut. Yang keempat yaitu menentukan arah langkah. Yang dimaksud di sini adalah motivasi akan dapat menuntun Anda dalam menentukan langkah dalam hidup. Baik cita-cita yang akan Anda capai, prestasi yang akan didapatkan, maupun segala hal yang Anda inginkan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jika kita memiliki motivasi itu akan mendorong kita untuk mengarahkan sesuatu yang kita inginkan atau tujuan kita dalam hidup. Jika kita ingin sukses, maka kita harus motivasi kita bekerja dengan giat, melakukan sarana ibadah kepada Allah dengan tertib, khusyuk, menambah amal-amal kebaikan kita. Maka dari motivasi tersebut, langkah per langkah kita akan mudah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang kelima yaitu menyeleksi perbuatan. Melalui motivasi, kita akan dapat menentukan berbagai perbuatan yang perlu dan tidak perlu. Jadi dengan motivasi kita ingin sukses, berarti kita menghiraukan perbuatan yang tidak perlu dan fokuskan kepada yang perlu-perlu itu untuk cepat ataupun mempermudah kita dalam mencapai suatu yang kita inginkan. Contoh, seorang guru, tujuan motivasinya ialah menggerakkan atau memacu para siswanya agar timbul keinginan dan kemauan untuk meningkatkan prestasi belajarnya, sehingga tercapai tujuan pendidikan yang sesuai yang diharapkan dan diterapkan dalam kurikulum sekolahnya. Jadi guru tersebut menginginkan anaknya supaya memiliki potensi ataupun kepandaian, yang dimana kepandaian tersebut dan potensi tersebut akan mencerminkan kebaikan kepada guru dan akan memberikan guru rasa berhasil dalam mendidik murid-muridnya tersebut. Tujuan motivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan disandari yang dimotivasi serta sesuai dengan yang dibutuhkan orang yang dimotivasi. Jadi yang memotivasi dan yang dimotivasi itu harus sejalur. Tidak bisa tidak sejalur. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya akan melanjutkan makalah dari kelompok kami, kelompok 4, yaitu tentang motivasi. Dan di sini saya akan membahas materi tentang teori motivasi. Yang pertama, teori motivasi itu menurut Abraham Maslow. Di sini dia menyebutkan atau mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan pokok, dan ia menunjukkan tingkatannya itu dalam bentuk piramida. Nah, di sini ada beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki, yang keempat kebutuhan dan penghargaan, yang kelima itu kebutuhan akulturasi dalam mendapatkan kepuasan diri dan penyadaran potensi. Nah, di sini setelah
teori tentang Abraham Maslow, ada juga teori penetapan tujuan, yaitu goal setting theory. Yaitu Edwin Locke mengemukakan dalam 4 tujuan, yaitu tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, tujuan-tujuan mengatur upaya, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi, dan tujuan-tujuan penunjang strategi dan rencana-rencana kegiatan. Nah, setelah itu ada teori lagi, yaitu tentang teori Firum atau teori harapan. Nah, teori harapan ini di tahun 1964 tentang Cognitive Theory of Motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil pekerjaan itu sangat ia inginkan. Nah, di sini ada beberapa komponen menurut teori Firum atau teori harapan. Yang pertama, eksistensi atau harapan keberhasilan dalam beberapa tugas. Yang kedua, instrumentalis, yaitu penilaian tentang yang akan terjadi jika ia berhasil. Yang ketiga, valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, dan negatif. Nah, terus yang terakhir di sini ada teori motivasi berprestasi. McKellen ini menekankan pentingnya kebutuhan prestasi, karena orang yang berprestasi yaitu bisa mengerjakan sesuatu hal dan ia bisa berhasil. Nah, di sini ada tiga motivasi utama, yaitu penggabungan, kekuatan, atau prestasi. Nah, di sini ia juga menyatakan kecerundungan menentukan sasaran yang pantas Presentasi dari dan kelompok kami ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.